Pengacara David minta Mario Dandi dihukum berat. Kita melihat turut sertanya sudah sangat kental. Kemudian mengapa ini dianggap sebagai menjadi penganiayaan berat? Karena dari penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka MDS tadi, teman-teman bisa saksikan pada saat tendangan yang pertama, ya, tendangan yang pertama itu anak korban D sudah jatuh, sudah tidak sadarkan diri, ya, sudah tergeletak, dan itu diakui oleh tersangka MDS dalam BAP-nya, ya. Tetapi tetap juga masih diberikan tendangan-tendangan berikutnya yang itu semua amat sangat fatal di pangkal kepala, di telinga, bertubi-tubi. Bahkan ketika dia sendiri sadar, korban sudah tidak sadarkan diri. Itu yang kita lihat. Ini dia menyadari betul. Kemudian ada kata-kata gua nggak takut anak orang mati. Dia menyadari betul perbuatannya, begitu. Nah, kemudian sempat ketika masih dilakukan persekusi, disuruh push up, sikap taubat yang amat sangat luar biasa tadi, ya, kita saksikan sama-sama, dimana pada saat dicontohkan sikap taubat, ada anak AG justru bukannya melerai tetapi malah menyalakan rokok dan lain sebagainya tadi. Itu kita sayang, kita melihat itu sebagai wujud kebatinan anak berkonflik AG ini. Dia memiliki satu frame dengan yang lain. Nah, ketika lagi sikap taubat tadi hadir security, ya, yang bertanya, yang bertugas tadi ngecek lingkungan, kan ini tersangka S, ya. Tersangka S memberitahukan segera berdiri karena ada security datang. Mereka ditanya sama security ini lagi nyari siapa, mau kemana, kira-kira begitu. Dan lagi-lagi mereka memilih berbohong. Yang menjawab itu tersangka MDS, menyampaikan bahwa kami mau ada ke rumah tetangga yang mobil merah itu. Mereka memilih berbohong, yang dua lagi memilih diam, tidak mengurungkan niat, ya, sehingga mereka melanjutkan lagi penganiayaan dan seterusnya itu. Dari semua rangkaian rekonstruksi yang kita sampaikan, saya sebagai kuasa hukum bersama teman-teman Ansor, kami benar-benar mengutuk, ya, perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, termasuk anak berkonflik hukum AG. Kami berharap mereka diberikan hukuman yang seberat-beratnya, karena kami menjadi memahami apa saja penganiayaan yang dialami oleh David, ya. Dari push up disuruh lagi sikap tobat, push up lagi sikap tobat, ditendang berkali-kali. Kita tidak bisa membayangkan apa yang dirasakan, yang dialami oleh David hingga 18 hari sampai sekarang masih dihukum dengan berat. Tidak sadarkan diri. Hal itu disampaikan oleh pengacara David, Melissa Anggraini, setelah melihat rekonstruksi penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio. Kami benar-benar mengutuk perbuatan para pelaku. Kami berharap mereka diberikan hukuman yang seberat-beratnya, karena kami jadi memahami apa saja penganiayaan yang dialami oleh David. Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap David di Komplek Green Permata, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dalam rekonstruksi tersebut pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum, AG, tidak dihadirkan oleh polisi. Dua tersangka penganiayaan, Mario Dandi Satrio dan Sanel Lukas, dihadirkan dalam proses rekonstruksi tersebut. Kemudian, mobil Rubicon yang dikendarai para tersangka dan pelaku untuk menuju ke tempat kejadian perkara TKP juga dihadirkan oleh penyidik. Adapun rekonstruksi yang digelar pada Jumat kemarin, dibagi menjadi 3 klaster atau bagian. Kami sampaikan bahwa rekonstruksi ini akan dibagi menjadi 3 klaster atau bagian. Pertama yaitu pada saat Mario menjemput AG dan Sanel lalu bersama-sama di dalam mobil menuju TKP. Klaster kedua yaitu ketika penganiayaan terjadi. Dan terakhir ketika evakuasi korban penganiayaan yang dilakukan oleh para saksi. Terkait kondisi korban penganiayaan, David Ozora, semakin hari menunjukkan perkembangan yang bagus. Hal itu disampaikan oleh perwakilan pihak keluarga korban, Rustam Hatala. Sekarang itu sudah sering membuka mata, terus banyak melakukan respons, cuma belum sadar sepenuhnya. David Ozora sampai saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan.